Dari sini akan kami coba sampaikan mengenai solusi kami secara lebih detail. Namun sebelum itu kami coba jelaskan terlebih dahulu tentang detail dari company kami. Jadi mungkin rekan-rekan semua baru pertama mendengar tentang Easy Innovations, Easy Enterprise, begitu ya. Dan mungkin rekan-rekan semua tapi juga sudah tahu banyak sekali solusi seperti kami yang agak-agak mirip di industri. Seperti misalkan kita bicara monitoring, tools itu sangat banyak baik yang open source maupun yang sudah specialized ya. Seperti misalkan monitoring untuk aplikasi, lalu misalkan monitoring untuk server, virtualisasi itu sangat banyak. Namun apa sih yang menjadi pembeda kami? Jadi solusi kami namanya Easy Enterprise. Solusi kami adalah Unified Observability, di mana rekan-rekan semua nanti bisa melihat aplikasi, server, network, storage, semuanya dalam satu dashboard yang sama. Nah, apa kelebihannya dibanding hanya sekedar melihat itu juga? Kami juga nanti ada teknologi AIOps yang akan kami jelaskan bahwa nanti kita bisa mempertemukan solusi dari sebuah masalah menjadi lebih cepat. Nanti akan kami coba sampaikan detailnya. Sebelum itu, company kami yaitu Easy Innovation sudah lebih dari 20 tahun di industri IT. Ceritanya itu adalah pertamanya founder kami yaitu Srinivas Ramanathan. Kalau misalkan rekan-rekan tahu dan sudah lama di IT, mungkin tahu namanya HP OpenView. HP OpenView, nah salah satu tim yang mendevelop solusi itu adalah founder kami. Nah setelah dari situ founder kami berpikir bahwa kok dengan solusi HP OpenView atau solusi yang hanya sendiri-sendiri itu kok hanya bisa melihat solusi dari satu masalah aja. Padahal seringnya masalah itu kan terjadi di berbagai layer ya. Kadang misalkan aplikasi lambat, nggak melulu network. Meskipun seringnya disalahinnya network ya. Oh bandwidth-nya kurang. Oh misalkan interface-nya bermasalah dan sebagainya. Jadi kan banyak sekali yang disalahkan padahal solusinya kita perlu cari tahu dulu. Nah, kalau misalkan dari situ, founder kami langsung berpikir untuk membangun solusi kami, yaitu namanya Easy Enterprise. Dan pada awal kami berheadquarter US, lalu seiring berkembangnya bisnis, kami berpindah menjadi Singapore based headquarter, dan kini sudah lebih di 20 negara termasuk Indonesia. Kami ada kantor di Belanda, kami ada kantor di Hong Kong, kami ada kantor di UK, dan berbagai kantor lainnya di seluruh dunia. Di mana misi kami adalah ada 4 poin. Bagaimana dengan yang pertama adalah kami bisa membantu faster diagnosis dan resolution. Jadi dengan menyatukan semua tampilan metrik-metrik dan juga data performa dalam satu dashboard, rekan-rekan semua diharapkan bisa lebih cepat nemuin masalah itu ada di titik mana. Apakah aplikasi atau misalkan di layer yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kami bisa meningkatkan service delivery atau user satisfaction. Tentunya dengan solusi atau isu yang lebih rendah, lebih cepat ditemukannya, user-user juga lebih senang. Karena apa? IT-nya lebih berkurang downtime-nya, performa juga lebih meningkat dan sebagainya. Itu misi kami yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kami bisa meningkatkan produktivitas dari bisnis. Tentunya dengan minimum downtime, dan apalagi teman-teman IT yang nantinya dengan Easy kami harapannya adalah tidak lagi selalu nyelesain masalah remote desktop dari satu tempat ke tempat lain, lalu juga troubleshooting dari satu perangkat ke perangkat lain, udah lebih berkurang melakukan hal itu, jadi lebih bisa berfokus kepada mengembangkan teknologi. Saya mau nyobain kontainer yang baru kayak gimana sih? Saya nyobain teknologi ini dan seterusnya. Jadi pengembangan teknologi selalu meningkat. Yang terakhir adalah tentunya IT deployment jadi lebih cepat. Karena apa? Karena semua behavior, semua data metrik yang sudah dikolek oleh Easy Enterprise nantinya bisa terdeteksi, bisa terkolek, bisa tersimpan rapi historinya supaya kita bisa memperlihatkan kira-kira ke depannya penggunaannya berapa sih. Misalkan selama setahun ke belakang penggunaan website itu sekitar berapa puluh ribu user. Tiba-tiba entar tahun depan kita prediksi kira-kira berapa banyak, itu semua bisa dilakukan dengan Easy Enterprise. Oke, saya coba lanjutkan. Jadi sebelum saya bahas mengenai solusinya itu sendiri, namanya hidup kan banyak perubahan ya. Tiba-tiba tetangga ada yang pindah baru, ada yang ganti lagi. Banyak perubahan di hidup kita, termasuk untuk IT. Yang tadinya network itu cuma router, switch 10 tahun lalu ya. Sekarang ada tadi misalkan disampaikan oleh rekan kita itu ada Next-Gen Firewall. Lalu juga misalkan ada solusi-solusi lainnya. Banyak sekali solusi yang kita harus adopt. Nah, masalahnya apa? Tapi sebelum ke masalahnya nih. Kira-kira rekan-rekan semua ada yang bisa tahu nggak? Apa nih yang membuat transformasi digital tadi itu lebih cepat? Apa yang bisa membuat, saya menggunakan teknologi baru nih, kira-kira apa? Apakah disuruh oleh CEO kita atau karena disuruh oleh CTO? Ada yang bisa tahu? CTO? Salah, jawabannya CEO fit.
Nah, kenapa COVID? Karena selama 2 tahun ke belakang kita tadinya bisa meeting langsung, tiba-tiba karena COVID kita harus adopsi yang namanya Teams, yang namanya Zoom, dan berbagai solusi lainnya. Itu tentunya menambah beban buat teman-teman di IT. Karena tadinya cuma mantau server, aplikasi, jadi mantau juga yang namanya Zoom, mantau juga namanya Teams. Jadi makin banyak job desk-nya. Nah, ini juga kami punya datanya dari McKinsey & Company bahwa memang selama 3 tahun atau 4 tahun terakhir, itu banyak sekali company yang mengadopsi digital acceleration atau banyak teknologi yang diadop oleh perusahaan-perusahaan, baik itu perusahaan di manufacturing atau bahkan perusahaan lainnya. Banyak sekali penambahan seperti tadi ya, Zoom, Teams, Slack, atau bahkan digital products lainnya. Jadi, semakin banyak tugas ini, semakin banyak teknologi, akhirnya semakin teman-teman di IT itu kan tadi job desk-nya banyak, kita perlu sesuatu yang bisa melihat semua sampai ke dalam-dalamnya. Kita bisa melihat misalkan aplikasi ya sampai ke kontainer, sampai ke mana. Kita bicara IoT, kita bisa bicara sampai cloud service dan lain sebagainya. Semua kita harus lihat, tapi lebih mudahnya adalah dengan EJ Enterprise, nanti kita bisa melihat semuanya dalam satu dashboard yang sama seperti ini. Apa saja yang bisa kita lakukan? Pertama, Digital Experience Monitoring. Jadi, kalau misalkan ada website, rekan-rekan semua, website publik dari company gitu ya, nanti kita bisa melihat experience dari user itu seperti apa, nanti akan kami demokan. Lalu yang kedua adalah Transaction Monitoring. Sampai detail ke dalam aplikasinya, bahkan sampai code level, nanti kami bisa lihat dan kami bisa bantukan kira-kira masalahnya di mana. Apakah nanti ada error, salah titik koma ketika nulis code, apakah misalkan nanti error service-nya ada yang mati, kami bisa tunjukkan itu semua sampai deep ke aplikasinya. Yang kedua, yang ketiga, cloud monitoring. Rekan-rekan semua menggunakan AWS, menggunakan Azure, menggunakan Ali Cloud, Google Cloud Platform, kami bisa support itu, memonitor billing, memonitor usage performance, dan lain sebagainya kami juga bisa support. Application monitoring seperti tadi, availability day service dan sebagainya kita bisa support. Lalu untuk virtualization monitoring, VMware, Hyper-V, Proxmox, dan lain sebagainya bisa kita support juga. Network storage, network yang paling baru misalkan tadi ada Cisco, lalu juga misalkan perangkat-perangkat lainnya, Mellanox dan sebagainya kita bisa support juga. Lalu juga auto baselining, jadi ini keunggulan EG. Kalau misalkan monitoring pada umumnya mungkin, lihat penggunaan CPU-nya 80% hore, udah selesai. Tapi kalau misalkan dan EG, nanti 80% nanti di-collect oleh EG Senin sampai Jumatnya. Nah, Senin sampai Jumat kira-kira 80-70% penggunaannya. Lalu minggu depannya sama juga, tiba-tiba minggu keempat naik jadi 90% atau naik jadi 85%. Rekan-rekan semua tanpa harus config, itu EG sudah bisa mendetek bahwa ini beda nih. Kebiasaannya kan 78%, tiba-tiba jadi 85%. Nah, auto baselining EG nanti bisa mendeteksi bahwa itu sebagai alert tanpa harus dikonfigurasi. Seperti itu. Lalu, capacity planning. Kita bicara misalkan sizing untuk server tahun depan kira-kira berapa butuhnya ya? Mau itu aplikasi, storage, database, nanti kita bisa lakukan dengan prediction dan reporter dari EG. Lalu right sizing supaya nanti kita bisa lihat bahwa server ada yang overkill nggak nih? Server ada yang kebanyakan nggak naruh resource-nya? Nah itu semua nanti kita bisa lihat dari kapasitas right sizing. Yang paling unggul adalah root cause analysis. Nah ini keunggulan dari EG, di mana kalau misalnya kita sudah memonitor dengan EG ada aplikasi, server, network, IoT dan sebagainya semua dalam satu dashboard. Nanti ketika misalkan ada laporan dari manajemen atau misalkan dari end user, Pak aplikasi saya lambat. Wah aplikasinya lambat di mana? Kalau tanpa EG kita harus cek satu persatu. Cek router dulu, cek aplikasi dulu dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau dengan EG, nanti EG akan mengkorek semua matriks itu, nanti akan langsung terlihat bahwa yang lebih harus diprioritaskan adalah misalkan masalah di aplikasi. Karena apa? Ada di balik EG, ada patennya, yang dinamakan root cause analysis, nanti kita bisa mengkorelasikan antar komponen supaya bisa ketemu masalahnya di mana. Detail diagnosis dan juga kita ada bisa melihat trouble ticketing. Jadi detail diagnosis kita bisa melihat sampai ke dalamnya dan juga kita bisa integrasikan dengan ticketing system seperti misalkan Zendesk dan sebagainya kita juga bisa. Oke, jadi kembali lagi konklusinya bahwa EG adalah end-to-end visibility atau observability ya kita sebutnya. Karena kalau monitoring, lalu bedanya apa sih tadi monitoring sama misalkan teknologi-teknologi yang sudah ada. Nah ini total dari semua teknologi yang sudah EG support, kita ada lebih dari 600 application atau infrastructure component, network storage dan sebagainya. Dan total metrik yang sudah kita bisa collect dari masing-masing komponen ada lebih dari 50.000 metrik. Nah, kalau kita bicara, mungkin seringnya dengarnya monitoring. Nah, kalau misalkan kami kan observability, bedanya apa sih? Kalau kita bicara
is my system working or not, monitoring bisa. Nyala nggak nih sistemnya? Bisa. Kalau misalnya kita bicara kalau ada error baru muncul alertnya, monitoring bisa. Kalau misalnya kita bicara reaktif, kalau misalkan ada error baru muncul errornya, alertnya gitu. Bisa juga monitoring. Tapi apa yang dilakukan observability? Observability adalah kita bisa tahu kenapa apa yang sedang dilakukan oleh sistem. Apakah servisnya lagi tinggi atau enggak, dan kalau misalnya lagi tinggi oleh servis apa dan sebagainya. Deskripsi itu full supaya kita bisa udah lakukan tahu step satunya, oh ini sistem kita lagi penggunaannya apa. Pertama. Yang kedua adalah bagaimana kalau misalkan ada sesuatu yang error, itu diberi alasannya kenapa. Why-nya. Jadi kita bisa langsung to the point troubleshooting. Yang ketiga adalah proaktif. Tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya biasa penggunaannya misalkan 60-70%, tiba-tiba naik jadi 75%, tanpa harus ubah konfigurasi, IJ akan langsung berikan alert. Yang terakhir adalah supaya hal ini semua bisa mengurangi impact dan juga resolusi ketika terjadi masalah. Jadi sebelum user merasakan kelambatan itu, IJ sudah kasih tahu lebih dulu. Cara kerja gimana? Kok bisa seperti itu? Nah, cara kerjanya itu sederhana, hanya 4 step. Jadi pertama kita akan agregasikan semua data. Dari network, dari database, semua layer yang bisa kita monitor. Lalu nanti akan diproses oleh machine learning kami. Jadi ada AIOps kami, yaitu machine learning-nya nanti akan mempelajari metrik-metriknya. Lalu nanti akan di mapping dependensinya. Dari virtualisasi menjalankan VM apa, semuanya akan di mapping. Dan yang terakhir adalah baru nanti di root cause-kan. Jadi kira-kira dari semua metrik yang sudah dikumpulkan, lalu juga layernya apa aja, nanti kita langsung bisa temukan bahwa mana yang error, mana yang enggak. Seperti itu. Nah, khusus untuk manufacturing, sistem-sistem yang umum digunakan manufacturing seperti misalkan SAP, Oracle, Siebel, itu semua kita support. IoT base seperti AWS IoT kita juga support. Lalu juga aplikasi in-house, misalkan teman-teman semua rekan-rekan di sini sudah punya aplikasi yang di-build oleh in-house developer ya, seperti Java, .NET, dan sebagainya, kita juga bisa support. Lalu infrastructure device seperti yang base-nya SNMP, NetFlow, itu bisa kita support juga. Dan 400 lebih teknologi lainnya yang bisa kita dukung. Jadi sangat banyak, nanti akan case by case ya, misalkan kita jelaskan atau bisa main ke booth kami, supaya nanti pas ada kebutuhan, misalkan aplikasi sama network aja bisa nggak? Nanti kita coba jelaskan kira-kira solusi apa yang bisa kami berikan. Nah, ini sebagai contoh, SAP kami, dashboard seperti ini, di mana per versi paling baru kami, saya coba geser sedikit, itu banyak sekali yang bisa kita lihat. SAP Neo yang sudah cloud based dan sebagainya sudah bisa kita support. Ini untuk SAP. Lalu juga untuk yang lainnya seperti misalkan Java base, kita bisa lihat transaksi sampai ke dalamnya. Kita ada case customer di banking yang ingin melihat sampai, Pak kalau misalkan servisnya mati kita bisa cek nggak? Pak kalau misalkan servisnya balik dengan return code sekian kita bisa pantau nggak? Bisa, itu bisa nanti kita further customize atau out of the box kita sudah bisa melihat seperti ini, seperti itu. Nah, infrastruktur juga sangat banyak. Ini salah satu contoh dari mungkin ada ratusan network device yang bisa kami dukung. Ini ada Mellanox switch ya. Mellanox switch kita bisa lihat banyak sekali contohnya. Apakah misalkan ada paket yang terpause di sebuah port. Apakah misalkan kita bisa melihat berapa sih megabyte data yang sudah terlewat oleh sebuah pipa atau interface. Lalu juga kira-kira berapa millisecond untuk pengiriman paket dan sebagainya. Semua sudah terinclude di switch ini. Solusi IJ sangat fleksibel. Kita bisa 3 solusi, kita bisa on-premise, kita bisa cloud, kita juga bisa SaaS. Jadi kami sudah ada SaaS kami sendiri untuk region Europe dan juga untuk region Asia Pasifik. Asia Pasifik kami ada di Singapura, Europe kami ada di US. Itu sudah ada SaaS-nya. Lalu ada cloud-nya juga. Jadi kalau misalnya rekan-rekan sudah punya Azure, AWS, sudah punya infrastructure as a service-nya, VM gitu ya. Itu nanti kita bisa berikan, buatkan VM atau IJ Manager kami sebutnya di sana. Nanti kami yang setup dan nanti langsung running. Atau bisa juga on-premise, ini yang paling kami rekomendasikan. Kenapa? Karena ini paling fleksibel. Kalau misalnya rekan-rekan semua mau nyimpen data sampai 1 tahun, 3 tahun, dan sebagainya. On-premise, jadi kita request VM, rekan-rekan semua buatkan data center rekan-rekan semua, nanti kita yang set up, seperti itu. Itu untuk kebutuhannya, jadi IJ Enterprise bisa jalan hanya perlu 1 komponen tadi. Komponen apa? Namanya IJ Manager. Jadi yang menjalankan dashboard tadi, processing machine learning, processing untuk monitoring dan sebagainya, semuanya hanya perlu 1 komponen IJ Manager. IJ Manager bisa jalan di mana? Bisa jalan di Linux, bisa jalan di Windows Server,
bisa jalan di tadi ya, cloud atau SaaS tadi. Nah, target monitoringnya seperti apa? Ini yang menarik. Jadi, kita cuma punya 2 cara monitoring. Yang cara monitoring yang pertama adalah agent based. Jadi untuk server, untuk sistem yang menggunakan Windows Server, Linux, itu kita nanti akan pasangkan agent. Jadi misalkan DNS server gitu di Windows Server, lalu misalkan web server, application, database, bahkan Active Directory, nanti kita akan pasangkan agentnya, nanti dia akan mereport semua yang dibutuhkan langsung out of the box oleh si perangkat itu. Jadi nanti akan auto discover. Ketika terpasang misalkan agent di Active Directory, nanti sudah setup, akan langsung mendetek bahwa oh ini Active Directory server. Active Directory server, dia punya metrik apa aja, metrik replication, metrik apa, nanti langsung terdiscover, langsung report ke IG Manager. Komunikasinya via apa? Sederhana, kami pakai 443 dan 80. Jadi sebenarnya IG Manager itu adalah web server, jadi kita cuma perlu 443 tadi untuk komunikasi antar agent dengan manajernya. Itu. Yang kedua, kalau misalkan perangkatnya network device, router mikrotik, Cisco switch, dan sebagainya, itu seperti apa? Nanti kami sebutnya kami punya external agent. External agent ini hanya perlu 1 license untuk up to 50 network device. Jadi dipasang di satu perangkat VM, nanti dia bisa memonitor up to 50 network device dengan harga 1 license aja. Jadi misalkan di sini mau monitor firewall sama load balancer. Nah, karena cuma 2 network device, jadi masih sisa 48 lagi. Seperti itu. Itu caranya, dan tadi external agent tadi bisa dipasang di IG Manager juga. Jadi untuk teknis lebih detailnya nanti bisa kami jelaskan, nanti kami sesuaikan, tapi sederhananya seperti itu. Nah, kembali ke IG agent ya. IG agent kan nanti kan bisa discover apa aja tuh Pak? Bisa tadi Active Directory, bisa database, kompleks dong untuk masangnya. Enggak sama sekali, karena IG agentnya cuma one package. Jadi package-nya based on operating system. Misalkan untuk Windows Server ya untuk Windows Server, untuk Linux ya Linux. Tapi di dalam paket IG agentnya, softwarenya, itu sudah include untuk semua monitoring. Perfmon, lalu misalkan database monitoring, ICMP, OS, hooks, dan sebagainya, itu semua sudah lengkap. Ukurannya cuma 500 MB, diinstal kurang dari 1,5 GB, seperti itu. Jika di situ kan tadi ngebaca suatu query yang telah dibuat oleh sistem tersebut. Bagaimana kalau yang terjadi permasalahannya terhadap algoritma yang dibuat oleh programmernya, atau disebut juga bisa aplikasi buatan developer itu sendiri. Apakah dia bisa membaca sampai dalam coding itu sendiri? Oke, untuk menjawab pertanyaannya, bisa sampai algoritma, lalu juga sampai misalkan code levelnya gitu ya, baris-baris code-nya, itu sangat bisa, nanti tergantung dengan pemrogramannya atau bahasa pemrogramannya Pak. Jadi misalkan bahasanya .NET, nah itu kita kan menggunakan sistem profiler, nah itu kita bisa sampai ngelihat load masing-masing ini ya, services, apanya, semua kita bisa lihat, bahkan sampai code levelnya, itu bisa. Pemrogramannya itu sendiri apakah mereka baca sampai bahasa pemrograman yang umum gitu kayak PHP bisa dan lain-lainnya semua itu ya? Saya coba jelaskan ya supportability kami. Nah, jadi gitu, karena kami ada banyak yang kami support, saya coba sampaikan. Ini publicly available, jadi rekan-rekan semua bisa akses di web kami di ijinnovations.com/product/technologies. Yang kami support ada banyak, termasuk tadi pemrograman. Saya coba jawab yang pemrograman dulu ya. Oke. Nah ini kita bicara pemrograman, application ada sangat banyak. Jadi misalkan tadi kita bicara PHP ya. PHP kita secara implementasi kita sudah banyak prospek dan juga customer yang menggunakan PHP. Kita menggunakan PHP versi 7 kalau running on Apache, lalu juga dengan framework YII, lalu juga misalkan framework yang lain yang umum, itu kita bisa. Nah, mudahnya nanti Bapak kalau bisa tertarik dengan solusi kami, nanti kami akan berikan sejenis form Excel, nanti bisa diisi dan kami cek supportability-nya, Pak. Oke. Jika emang permasalahan itu pada algoritma oleh developer itu sendiri, solusi apa yang diberikan IG Solution? Baik. Apakah dia akan melakukan AI-nya untuk memperbaiki algoritmanya? I see. Atau bagaimana? Baik, jadi solusi kami Ijin Enterprise ini fokus pada performance monitoring atau observability. Hanya sampai menemukan titik masalahnya di mana. Kalau misalkan kami yang memperbaiki juga, takutnya rekan-rekan semua tergantikan oleh solusi kami. Jadinya nggak kerja lagi. Nah, tapi baiknya adalah kami mempermudah step 1 dan step 2 troubleshooting itu. Tadi ya, tanpa izin mungkin kita masih harus RDP atau buka Visual Studio kalau .NET gitu ya. Cek lagi code by code, cleansing, itu juga code kan aplikasi bisa sampai 300 line, 400 line. Dan kami ketika memang ada isu di sebuah line atau sebuah code, nanti kami akan langsung poinkan. Oh, di sini ada bug, error, salah ketik. Atau di sini di bagian ini ada yang bermasalah.